Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, sedikit nasihat. Kita belajar agama. Tujuan dari belajar agama adalah untuk mengamalkan. Itu tujuan pertama. Namun di sana ada yang belajar agama dengan macam-macam niat. Ada orang yang belajar agama untuk dikatakan ahli. Ada orang yang belajar agama untuk bisa bertindak. Ada orang yang belajar agama supaya dikatakan penuntut ilmu. Ada juga yang belajar agama yaitu syukur, supaya menjadi orang yang tenar pada Allah, orang viral. Kita belajar agama tentang ilmu, kita belajar agama untuk amal. Jadi saya dapat beberapa jamaah mereka sangat bangga dengan belajar agama. Dalam artian saya sekarang belajar dengan Ustaz Fulan, sudah menghabiskan kitab ini dan kitab ini. Kemudian mengatakan bahwa saya dengan Ustaz Fulan menghabiskan kitab ini dan kitab ini. Kita sebagaimana dinasihatkan oleh guru kami dulu, dia bilang utlubul ilma bil kayf wa laysa bil kam. Carilah ilmu dan tuntutlah ilmu dengan bagaimana, bukan dengan berapa banyak. Di berapa banyak dia berbelajar dengan ustaz, berapa banyak kitab yang kita selesaikan. Setelah itu asal atau hasil dari ilmu yang dipelajari itu tidak membekas. Oleh karena itu kita belajar bagaimana belajar ilmu dan bagaimana setelahnya, apakah harus diamalkan. Jadi itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertumbuh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya jelas. Bergema masuk yang tadi yang dihidupkan, yang anti jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan bahwa judul kita pada pertemuan yang keempat ini dalam kajian Sirah Nabawiyah karyanya Ibnu Hisham rahimahullah taala, yaitu judul kita pada kesempatan kali ini adalah yaitu alam najidaka yatiman fa'al. Bukankah kami telah mendapatkan dalam keadaan yatim, yaitu Nabi Muhammad SAW, fa'al, dan kami berikan perlindungan. Kemudian judul kita adalah antara cinta dan perlindungan untuk Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kemarin di sejarah yang ketiga, di pertemuan yang ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika ayahnya Abdullah menikah dengan ibunya Nabi Muhammad, Aminah, setelah 10 hari bersama Abdullah dengan Aminah, Abdullah pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Kemudian pulang dari negeri Syam melewati Madinah. Namun di Madinah Abdullah ayah kandungnya Nabi Muhammad jatuh sakit, kemudian meninggal dunia di Madinah. Kemudian kebersamaan Abdullah dengan Aminah hanya 10 hari setelah pernikahan.
Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika ayahnya meninggal disepakati oleh sebagian ulama bahwasanya Nabi Muhammad dan ibunya sudah berumur 20. Jadi sisa berapa bulan lagi? 7 bulan lagi. Setelah 7 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian, nah kisah kita di sini apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW ketika telah dilahirkan di dunia ini, yang sudah tidak memiliki ayah kandung, tidak memiliki ayah kandung lagi, tidak dapat ciuman dari ayahnya, bukan dari ayahnya, kasih sayang dari ayahnya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alam najidka yatima fa'al." Bukan kamu dalam mendapatkan dalam keadaan yatim fa'al, dan kami berikan perlindungan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dunia dan diberi nama dengan Muhammad oleh ibunya karena petunjuk dari ibunya, dan kakek-kakeknya Abu Muthalib memberi nama Muhammad SAW. Kemudian kebiasaannya orang Arab, anak-anak itu khususnya di kota Mekah tidak disusui oleh ibunya. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menantikan wanita-wanita yang akan menyusui. Wanita-wanita ini datang dari mana? Datang dari pedalaman Arab. Dan yang terkenal dari wanita-wanita suku-suku yang ada di Arab ini yang menyusui anak-anak bayi adalah kabilah Sa'di. Oleh karena itu, di saat Nabi Muhammad SAW ingin keluarga Nabi Muhammad SAW mau diberikan kepada ibu susuan yang akan datang dari kabilah Arab, oleh karena itu datang dari kabilah Sa'di 10 orang wanita datang ke kota Makkah untuk mencari apa? Bayi-bayi yang disusui atau yang mau disusui. 10 orang wanita ini, dari 10 orang wanita ini, satu orang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dan ini salah satu kebiasaannya orang Arab. Tapi pertanyaannya, kebiasaan orang Arab ini, apakah mereka tidak sayang kepada anaknya? Apakah mereka tidak sayang kepada anaknya? Apakah ibunya Nabi Muhammad tidak mau menyusui Nabi Muhammad? Itu harus dipertanyakan. Karena ini tentang Nabi Muhammad. Apalagi kita katakan bahwa Nabi Muhammad baru saja kehilangan ayahnya. Kalau dikasih kepada wanita pedalaman Arab, maka paling sedikit berapa tahun dia akan menyusui? 2 tahun. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW akan berpisah dengan ibu kandungnya Aminah selama 2 tahun. Pertanyaannya, apakah mereka tidak sayang atau bagaimana? Oleh karena itu kita harus mencari tahu. Dikatakan oleh para ulama bahwa kebiasaan orang Arab ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga lisan Arab mereka. Kenapa? Karena di musim haji orang-orang dari seluruh penjuru ini akan mendatangi kota Mekah, dan itu sangat berpengaruh kepada lisan mereka. Bahasa maksud lisan di sini adalah bahasa mereka. Jadi orang Arab ini sangat berbangga dengan bahasa mereka. Nabi Isa alaihissalam, umatnya itu berbangga dengan apa? Berbangga dengan pengobatan. Sehingga ketika Nabi Isa datang menghidupkan orang mati, ini bukan obat lagi, ini bukan obat, ini adalah mukjizat. Sampai sebagian dari mereka mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kaumnya itu terkenal dengan sihir. Namun Nabi Musa alaihissalam datang dengan apa? Dengan mukjizat membuat tongkat menjadi ular. Memang tongkat itu benar-benar jadi ular, sehingga para penyihir itu langsung beriman dengan Nabi Muhammad. Begitu pula Nabi Muhammad SAW
hidup di kaum yang sangat berbangga dengan apa? Dengan bahasa mereka. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari bahwa anak ini dikirim kepada lama Arab supaya menjaga lisan. Ini salah satu tujuan pengiriman atau dibiarkan anak-anak bayi yang wanita disusui oleh wanita-wanita daripada lama Arab. Tujuan yang kedua yaitu menjaga mereka dari penyakit yang ada di kota Mekah. Kita katakan bahwa saat musim haji banyak orang datang dari seluruh penjuru dunia. Mungkin ada yang sakit atau apa segala macam. Oleh karena itu salah satu sebab mereka membiarkan anak mereka disusui di pedalaman Arab untuk menjaga penyakit atau tersebarnya wabah di kota Mekah. Jadi bukan tidak sayang, tapi sayang yang mereka kepada anak mereka. Ini beberapa tujuan daripada anak-anak itu dibawa ke pedalaman Arab. Kemudian kita masuk di kisahnya Halimah bintu Abi Tu'aib As-Sa'diyah. Bintu Abi Tu'aib As-Sa'diyah. Dikatakan bahwasannya Halimah ibnatu Abi Tu'aib memiliki seorang suami yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza. Al-Haris bin Abdul Uzza. Ini suaminya Halimah As-Sa'diyah. Datang daripada lama Arab dari suku Sa'di. Kemudian Halimah As-Sa'diyah dikatakan memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama adalah Abdullah bin Haris. Anak yang kedua Unaisah bintul Haris. Anak-anak ini yang perempuan Unaisah bintul Haris. Dan anak yang ketiga Hudafah bintul Haris. Ini juga perempuan. Dan yang ketiga ini lebih terkenal dengan nama Syaimah. Dan dia anaknya perempuan yang gadis yang ketiga ini yang membantu ibunya Halimah As-Sa'diyah dalam merawat Nabi Muhammad masih bayi. Kan kita biasa kalau ada anak gadis kita, biasanya anak gadis itu yang membantu adik bayi. Dan Syaimah inilah yang membantu ibunya untuk merawat Nabi Muhammad, membuainya, gendongnya, sampai diriwayatkan nanti insyaallah taala Nabi Muhammad gigit bahu. Jadi insyaallah kita masuk di riwayat nanti. Ini sangat sedih insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kisah ini diriwayatkan oleh Halimah As-Sa'diyah sendiri. Dan apa kata Halimah As-Sa'diyah? Kanat Halimah bintu Abi Tu'aib As-Sa'diyah ummu Rasulullah SAW. Dulu Halimah As-Sa'diyah ibu Rasulullah SAW. Ibu apa ini? Ibu susuannya. Allati arda'at tuhadis, yang menyusui Nabi Muhammad SAW itu berbicara. Anna kharajat min baladiha ma'a zawjiha ibniha wa ibnillah. Dia keluar dengan anaknya dan suaminya. Anaknya yang waktu itu baik. Anak kita katakan berapa anak? 3. Dan anaknya yang laki-laki inilah yang bernama Abdullah. Dan Abdullah inilah yang baru dilahirkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Sekarang air susu ini adalah air susunya siapa? Abdullah. Dan di sini nanti Nabi Muhammad SAW ikut diserta dengan air atau minum dengan air susu ini. Oleh karena itu dikatakan di sini nanti Abdullah dengan Halimah ini adalah saudara apa? Susuan. Bagaimana dengan yang 2 anak gadis tadi? Apakah itu nanti akan masuk saudara susuan? Jelas masuk saudara susuannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kharajat min badaliha ma'a zawjiha wa ibnillaha as-saghir, dan anaknya yang masih kecil mereka keluar.
Halimah, suaminya, dan anak kecil yang pernah tadi yang masih bayi. Fi niswatin min bani Sa'di bin Bakr, yaitu dengan sekelompok wanita dari suku Sa'di. Dan diriwayatkan bahwa ada 10 orang wanita yang keluar bersama Halimah As-Sa'diyah untuk mencari bayi-bayi yang mau disusu. Kemudian qalat wa dzalika fi sanatin syahbah, yaitu mereka datang di tahun yang kering, yang penceklik lah. Jadi fa kharajtu ala atanin li qamra, dikatakan bahwa saya keluar dengan keledai yang kurus kering, ini tidak memiliki sesuatu. Wa ma'ana syafi, dan kami juga memiliki unta yang sudah seharusnya unta ini sudah mengeluarkan air susu, tapi di saat ini dia juga tidak mengeluarkan air susu. Kemudian wallahi ma tabitu bi qatratin, unta ini demi Allah kata Halimah tidak mengeluarkan walaupun setetes air susu. Wa ma nanamu lailatana, kata Halimah, kami tidak bisa tidur malam, tidak bisa tidur. Min sobiyina alladziina ma'ana, dikarenakan anak kita yang masih bayi dari Abdullah bin Haris bersama kita. Min bukaihi minal ju', disebabkan karena tangisannya dari sebab apa? Lapar. Unta yang mereka bawa yang seharusnya keluar air susu tapi tidak keluar air susu. Ternyata bukan itu saja. Ma fi sadqi ma yughni, kata Halimah, dan air susu saya sendiri pun tidak keluar. Oleh karena itu malam ini kita tidak bisa tidur disebabkan karena tangisannya siapa? Abdullah bin Haris. Itu mereka tidak bisa tidur. Nah, itu hal yang seperti ini yang mengetahui adalah orang yang sudah menikah. Yang sudah menikah tahu keadaan seperti ini. Jadi unta tidak bisa mengeluarkan walaupun setetes air susu. Halimah As-Sa'diyah juga tidak memiliki air susu. Sedangkan mereka membawa bayi yang sangat kecil yang butuh minum atau air susu. Mau dikasih dari unta tidak, mau dikasih dari ibunya sendiri pun tidak ada. Halimah As-Sa'diyah menceritakan kejadian ini. Wallahu a'lam hikmahnya apa, tetapi insya Allah mungkin hikmahnya Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat ini kering semua. Tidak ada unta tidak mengeluarkan susu, Halimah pun tidak mengeluarkan air susu. Kemudian walakinnana narju waisa wal farj, akan tetapi kata Halimah As-Sa'diyah, kami mengharapkan pertolongan dan jalan keluar dari yang mereka tertimpa musibah yang mereka dapatkan. Fa kharajtu ala atanin tilka fa laqad adamtu, dan saat kami keluar dengan dengan hewan peliharaan keledai yang kurus, fa adamtu, dengan keledai inilah saya tunggangi dan membuat saya terlambat dalam perjalanan. Kemudian hatta qadimna makanan naltabisu al-dha'a. Jadi kata Halimah, ada perempuan yang bersama dia dari 9 orang, dengan dia 10 orang. Yang 9 ini semua sudah sampai di kota Mekah, dan dia pun sampai di kota Mekah mencari bayi. Dan ternyata dari 9 orang itu sudah mendapatkan semua bayi. Di sini dikatakan apa kata Halimah As-Sa'diyah? Wa qad uridu alaihi Rasulullah. Semua wanita-wanita ini telah ditawarkan Rasulullah, Nabi Muhammad. Fataqah, dan mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Kenapa? Innahu yatim, dikarenakan dia anak yatim. Ini ada hikmahnya untuk Halimah As-Sa'diyah. Unta yang tidak ada air susu, dia Halimah As-Sa'diyah yang tidak memiliki air susu. Kemudian kekeringan yang keledai yang lambat sehingga dia terlambat untuk mendapatkan bayi-bayi orang kaya. Wadzalika anna innama kunna narju ma'ruf bin Nabi sallallahu. Kenapa wanita-wanita itu tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuan mereka? Dikarenakan mereka ini berharap al-ma'ruf min Abi Sobi,
Jadi mereka menginginkan upah atau hadiah dari siapa yang mereka harapkan? Dari ayah anak bayi tersebut. Sedangkan Nabi Muhammad adalah anak yatim, tidak memiliki ayah lagi. Fakunna naqulu yatimun wa ma asa an tasna'u wajadtuh. Kita katakan anak yatim, apa yang akan dilakukan oleh ibunya dan kakeknya? Kita akan berharap dari ayahnya. Fakunna nakrahu dzalika. Oleh karena itu kami benci mengambil anak-anak yang tidak ada fulus. Nah, fama baqitu imra'atun qadimat ma'i illa akhadat radi'an ghayri. Semua wanita-wanita yang bersama saya telah mengambil anak bayi, kecuali saya yang belum mengambil. Dan ketika saya mau mengambil, tidak ada lagi anak bayi kecuali Nabi Muhammad SAW. Falamma ajma'na al-intila', kita sudah berkumpul kembali. Wanita-wanita yang 9 orang sudah mendapatkan bayi dan dia belum tahu. Namun mereka berkumpul mau kembali ke mana? Di kabilah Sa'd, pulang. Mereka pulang. Halimah belum mengambil Nabi Muhammad SAW. Qultu li sahbi, dan saya mengatakan kepada suami saya sendiri, Sahih, dipanggil suaminya Sahih. Wallahi inni la akrah, demi Allah saya sangat benci an arji'a min baiti suara hadis. Sesungguhnya saya benci pulang bersama teman-teman perempuan yang mendapatkan bayi ini, dan saya tidak memiliki bayi yang saya harus bawa. Halimah Sa'd, wallahi la adhabanna ila dzalika al-yatim, demi Allah saya akan kembali kepada anak yatim yang tadi, wala akhudanna, dan demi Allah saya akan mengambil. Ini kata siapa? Kata Halimah Sa'd. Kemudian la alaiki an taf'ali, kata suaminya, hukum, tidak ada masalah, ambil. Kata suami saya masuk di kita Al-Haris, ambil. Kata suaminya, asallahu yaj'alana lana fihi barakah. Kata suami, kita berharap semoga Allah memberi kita keberkahan dari anak ini. Qalat fadhhabtu ilaihi fa akhadtu. Kemudian kata Halimah, saya kata Halimah Sa'diyah, saya kembali kepada anak yatim itu Nabi Muhammad SAW dan saya mengambil. Wa ma hamalani ala qasdi illa anni lam ajid ghayru. Saya tidak mengambil anak itu, anak siapa? Nabi Muhammad, karena tidak ada lagi anak bayi, dan dia pun yang saya ambil. Qalat falamma akhadtu raja'tu bihi ila rahim. Ketika saya mengambil Nabi Muhammad SAW, saya pulang dan saya sendiri yang mengendongnya di atas tunggangan saya. Falamma wada'tuhu fi hijri, ketika saya meletakkan Nabi Muhammad di hijri itu di sinilah, di pelukannya. Apa yang terjadi? Aqbala alaihi sadayya, dia langsung apa bahasanya betul? Berisi air susunya. Dia langsung apa? Nabi Muhammad sendiri yang langsung menyusu dari Halimah Sa'diyah. Bima sya'a min laban. Jadi dia minum sesuka hati dia. Kemudian fasyariba hatta radiya. Dia Nabi Muhammad minum sampai kenyang. Wa syariba ma'ahu hatta radiya. Setelah dia minum Nabi Muhammad SAW, terus saya gendong lagi. Siapa tadi? Abdullah, yaitu anak kandungnya Halimah Sa'diyah yang akan menjadi saudara susuannya Nabi Muhammad. Dia pun minum hatta radiya. Dia pun ikut minum sampai kenyang. Kemudian summanama, dan kemudian yang kedua ini tidur. Wa ma kunna nanamu ma'hum qabla. Padahal kita ini sebelumnya dalam perjalanan ini tidak bisa tidur. Dan malam ini kita bisa demi keberkahannya. Yang pertama keberkahannya air susu tiba-tiba ada. Yang kedua mereka bisa tidur. Subhanallah. Kemudian wa qala zawji ila syarifin, kata Halimah Sa'diyah, dan suamiku mendatangi unta yang tadi tidak memiliki air susu. Fa idza innaha lahafin, tiba-tiba air susunya menjadi
Subhanallah. Ini keberkahan yang keberapa? Yang ketiga. Keberkahan. Fahaliba minha masyarakat. Kemudian dia suami daripada Halimah Sa'diyah ini memerah susu. Wa syaribtu ma'ahu hatta intahina rayyan wa syir'an. Kemudian saya dan suami saya minum air susu dari unta itu sampai kita pun kenyang. Fabitna bi khairi lailatin. Kita pun tidur dengan malam yang penuh ketenangan, tumanina. Kemudian setelah pagi harinya, suaminya Halimah Sa'diyah mengatakan kepada Halimah Sa'diyah, "I'lami, wallahi ya Halimah, laqad akhadta nasmatan mubarakah." Ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil bayi yang penuh keberkahan. Ini di pagi hari dia ucapkan kalimat ini. Qalat qultu wallahi inni la arju dzalika. Demi Allah saya berharap yang demikian, bahwa anak ini membawa keberkahan dan benar Nabi Muhammad membawa keberkahan. Qalat summa kharajna wa raqibtu ana atani wa hamaltuhu 'alaiha ma'a. Kemudian di pagi hari kami berangkat dan saya yang sendiri membawa Muhammad di atas tunggangan keledai. Wallahi laqad aqtu bi rabbi. Demi Allah kata Halimah Sa'diyah, ma yaqdir alaihi. Saya telah ngebut dengan kencang dengan keledai yang kurus tadi ini. Ma yaqdir alaiha syai'un min humrihim. Akhirnya wanita-wanita yang 9 orang tadi yang sudah duluan, saya ngebut kencang melewati mereka, menyalip mereka, kata dia, yang mereka sendiri tidak mungkin, tunggangan mereka ini tidak mampu untuk berjalan seperti biasa. Saya pun mendahului mereka. Hatta inna sawahabi la yakunani, sehingga mereka pun perempuan itu berkata kepadaku, ya ibnu Abi Du'aib, wahai putrinya Abi Du'aib, yaitu Halimah Sa'diyah, wahai irba'i, janganlah engkau tunggu kita, tunggu kita. Alaysa hadhi atanaki, bukankah ini adalah keledai yang kurus yang membuat engkau terlambat? Kemudian yang lain mengatakan, wallahi innahu lahu, sesungguhnya dia itulah keledainya. Kemudian mereka pun mengatakan, summa qadimna manazilan min biladi Bani Sa'd. Kita pun sampai di negeri kita, dari tempat kita di kabilah Sa'd. Kemudian wa ma'alamu afdal min ardillahi ajdaba minna. Tidak saya ketahui di negeri Tandus ini, negeri-negeri yang di kota Makkah ini atau sekitarnya, tidaklah yang paling tandus kecuali di tempatnya Sa'di, di kabilah atau suku Sa'di yang paling tandus. Namun ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya menjadi hijau, menjadi subur. Air semua jadi muncul dari sumur-sumur. Itulah yang diungkapkan oleh Halimah Sa'diyah. Ini keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an bagaimana. Ketika kita sampai, kami-kami pun seperti mendatangi kita. Kemudian mereka pun ikut makan. Kami-kami itu di kabilah Sa'd ini, di tumbuhan yang telah subur ini, untuk makan sampai kekenyangan. Kami-kami bersubur, sehingga tetangga-tetangga dari Halimah Sa'diyah ini melihat apa yang terjadi dengan hewan ternaknya Halimah Sa'diyah, sehingga mereka mengatakan apa? La taruhu, jangan biarkan kambing-kambing kalian itu pergi kecuali kambing-kambingnya Fatimah, kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah sudah keluar. Jadi ikut serta biar mereka juga kenyang, pulang juga banyak air susu. Ini keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, singkat ceritanya,
hidup bersama Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, apa yang terjadi? Maka dia harus kembalikan ke ibunya. Faraja'na bihi, fawallahi innahu ba'da ramadana bihi bi asyrin mahis. Setelah 2 tahun, Halimah As-Sa'diyah membawa kembali Nabi Muhammad SAW. Dan Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya Abdullah Haris bin Abdul Uzza berharap bahwa Nabi Muhammad SAW akan mendengar bersama mereka. Jadi mereka mencari alasan supaya Nabi Muhammad SAW diizinkan sama umminya untuk kembali bersama Halimah As-Sa'diyah. Karena akad mereka bahwa Nabi Muhammad disusui selama 2 tahun. Sampainya mereka di kota Makkah setelah 2 tahun kemudian, mereka meminta agar Nabi Muhammad masih dibiarkan bersama mereka karena mereka telah melihat keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Di sini apa kata Halimah kepada ibunya Nabi Muhammad? Dia katakan, "Lau taraktu ibnai," izinkan anak ini, anak saya, sampai dikatakan ini anak saya, izinkan bunaya ini, izinkan anak saya ini tetap bersama saya, kata Halimah. Hatta yaqulu, sampai dia menjadi anak yang berisi, bayi yang berisi. Fa inni akhsha alaihi walad, dan sesungguhnya saya takut akan terjadi wabah di kota Makkah dan akan tertimpa kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ini bukan alasan, karena dia melihat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Qalat falam nazal bihi hatta raddathu ma'an. Akhirnya umminya mengizinkan Halimah As-Sa'diyah membawa kembali Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersama Halimah As-Sa'diyah untuk kedua kali ini selama 3 bulan saja. 3 bulan saja. Apa yang terjadi? Di sini ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, ketika kembali Nabi Muhammad dengan Halimah As-Sa'diyah, di 3 bulan ini terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama bahwa datang 2 malaikat membelah dadanya dan mengambil hatinya dan mengeluarkan sesuatu yang kotor dari hatinya, atau kita bilang mungkin penyakit hati. Makanya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak kita dapatkan Nabi Muhammad SAW satu riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah hasad kepada sesuatu, dengki kepada sesuatu, dendam kepada sesuatu. Tidak pernah kita lihat. Karena penyakit hati telah dicabut dari hati, kotoran telah dicabut dari hati. Kemudian riwayat yang kedua dikatakan bahwa Nabi Muhammad ketika kembali bersama Halimah As-Sa'diyah dalam perjalanan kembalinya mereka dari kota Makkah, mereka ketemu 2 orang pendeta dari Nasrani. Mereka melihat Nabi Muhammad SAW masih baik. Kemudian mereka membolak-balikkan Nabi Muhammad. Mereka perhatikan. Kemudian mereka katakan bahwa anak ini ada sesuatu yang agung darinya. Kami akan membawa dia ke raja mereka. Mereka ingin bawa Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah riwayat yang kedua. Namun dari 2 riwayat ini, riwayat yang paling kuat Allah Ta'ala tentang 2 malaikat yang membelah dadanya Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat Halimah As-Sa'diyah takut Nabi Muhammad terjadi sesuatu dengan Nabi Muhammad, sehingga dikembalikan kepada ibunya setelah 3 bulan kemudian. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersama Halimah As-Sa'diyah selama berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. Nah, ini kisah tentang Halimah As-Sa'diyah dengan Nabi Muhammad SAW. Kita katakan tadi bahwa
Halimah As-Sa'diyah memiliki berapa orang anak? 3 orang. Anak yang perempuan adalah anak yang bernama siapa yang suka menganggap Nabi Muhammad masih baik? Siapa? Syaimah. Ini ada riwayat di perang Hunain. Perang Hunain. Apa perang Hunain? Hunain ini adalah nama lembah di antara kota Mekah dengan Taif. Ada sebuah lembah dibilang Hunain. Di sini ada peperangan yang terjadi antara Nabi Muhammad dan Madinah, antara Nabi Muhammad dan para sahabat melawan beberapa suku yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara suku-suku itu adalah suku Sa'ad bin Bakr, suku Sa'diyah yang melawan Nabi Muhammad SAW. Dan diceritakan bahwasanya di peperangan di perang Hunain ini Nabi Muhammad dengan para sahabat itu berjumlah 12.000 pasukan, 10.000 dari Muhajir dan 12.000 dari Ansar. Yang mereka lawan, suku-suku yang mereka lawan adalah suku Hawazan, kemudian suku Sakif, kemudian Banu Sa'd bin Bakr. Ini suku apa ini? Sa'd. Sukunya siapa sendiri? Sukunya Halimah As-Sa'diyah. Diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Banu Hilal dan juga Banu Amr bin Amr yang Nabi Muhammad SAW melawan. Dalam peperangan di perang Hunain ini, Nabi Muhammad SAW memenangkan peperangan dan banyak ghanimah hasil rampasan perang yang didapati oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian juga tawanan-tawanan, dan di antara tawanan-tawanan tersebut ada sahabat Syaimah sudah jadi tawarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tawanan perang perempuan ini yang untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan riwayat ini dikatakan rajulun min ba'dis, apa kata? Inna in qadamtum ala rijal, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dapatkan seseorang yang bernama Jah, dapatkan dia. Rajulun min bani Sa'd bin Bakr, orang ini dia dari Bani Sa'd. Kemudian wa kana qad hadasa, dia membuat sesuatu perkara yang membuat Nabi Muhammad SAW tidak menyukai perkara tersebut. Tidak disebutkan apa yang terjadi. Kemudian falamma zafara bihi muslimuna saquhu ma'ahlahu wa saqu ma'ahu Syaimah. Kemudian para sahabat atau kaum muslimin ini mencari orang tersebut yang Nabi Muhammad SAW inginkan orang ini. Kemudian para sahabat atau kaum muslimin mendapatkan Jah, dan Jah ini ditangkap dan semua keluarganya dibawa. Dan di antara orang-orang yang dibawa ini adalah Syaimah dibawa bintu Harits bin Abdul Uzza, yaitu putrinya Harits bin Abdul Uzza, suaminya Halimah As-Sa'diyah. Ukhtu Rasulullah SAW min al-Radhah, dia adalah saudaranya Nabi Muhammad SAW dari susuan, saudara susuan. Fa'anahu 'alaiha fi siyah, mereka merantai dia, membobol dia. Apa kata Halimah As-Sa'diyah? Apa kata Syaimah? Faqalat lil muslimin, dan dia berkata kepada orang-orang muslim, ta'allamu, ketahuilah oleh kalian, wallahi inni la ukhtu sahibikum, sesungguhnya saya adalah sahabat kalian, yaitu Nabi Muhammad. Saya saudaranya. Minar Radhah, saya adalah saudara susuannya. Falam yusaddiquha hatta atau biha ila Rasulullah. Mereka kaum muslimin ini tidak mempercayai Syaimah. Akhirnya mereka pun membawa Syaimah ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian falamma intaha biha ila Rasulullah, ketika mereka sudah sampai di depan Rasulullah, qala ya Rasulullah, kata Syaimah, ya Rasulullah,
ini ukhtuka minal watar. Sesungguhnya saya adalah saudara sesuatu. Kata Syekh. Kalau wama alamat tidak, mana bukti? Apa ada? Ya kan? Akhdotan, gigitan. Kata apa? Kesema, gigitan. Ada taniha yang mana itu gigi? Di sok, yaitu di punggung saya. Wa ana mutawarrakatuka. Ketika saya ketika saya menggendong untuk gigit saya di sini. Mungkin ditunjukkan gigitan itu apa katanya? Fa'arafaha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat gigitan tersebut dan dia ingat bahwa itu gigitan Rasulullah SAW. Fabasata laha ridaan. Nabi Muhammad punya kain yang di badannya, langsung dibuka, dibentangkan, disuruh Syaimah untuk duduk di atas. Kemudian fa'ajlasana alaihi. Kemudian Syaimah duduk di atas selendang Nabi Muhammad SAW. Wa khayyaraha, dan diberikan dua pilihan. In ahbabti fa inni mahabbatan wa karamatan. Kalau engkau mau, tinggallah bersama cinta dan penghormatan, kata Nabi Muhammad SAW. Wa in ahbabti an umatti'aki, atau kalau ingin saya akan memberikan engkau perbekalan yang banyak. Wa tarji ila qaumi, dan pulang kepada kaum. Apa kata Syaimah? Bal tamatta'ni wa taruddini ila qaumi. Bekalilah saya dan izinkan saya pulang kepada Ibnu Hisham dalam riwayat itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan kepadanya budak laki-laki dan budak perempuan hadiah bersama Syaimah, balas budi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah tentang Halimah As-Sa'diyah. Sekarang kita masuk di yang berkaitan dengan fikih. Azan za. Azan? Oh iya. Nah, azan. Kita sampai pagi jamaah. Insyaallah.
main di hutan. Cepat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu itu yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Liman arada an yutimma radha, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan tersebut selama 2 tahun. Jadi hukum daripada menyusui ini yaitu selama 2 tahun. Liman arada an yutimma radha, bagi siapa yang ingin menyempurnakan selama 2 tahun. Apa udah punya istri? Udah. Kata istri, dia bilang, bang, saya nggak mau 2 tahun, saya hanya bisa 1 tahun setengah. Apa hukum? Boleh tidak? Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan ibu-ibu itu menyusui anak-anak mereka haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Liman, bagi siapa arada an yutimma radha, bagi siapa yang ingin menyempurnakan radha. Tapi istri tidak mau, hanya mau 1 tahun setengah, capek. Boleh tidak? Jawab, saran atau jawab? Boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa menyusui kurang dari 2 tahun boleh dengan 2 syarat. Betul, 2 syarat. Syarat yang pertama, Allah yatadarrarul walad, anak itu tidak dapat mudor. Maksudnya kalau dia menyusui, dia sakit pertama. Syaratnya, kalau kemungkinan dia tidak ada mudor bagi dia, maka boleh. Syarat yang kedua adalah ridho walidain, ridho dari kedua suami istri. Jadi kalau suaminya ridho, istrinya ridho, maka boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 2 boleh untuk menyusui tidak sampai 2 tahun. Pertanyaan berikutnya, anak bayi menyusui bukan di ibu kandung, tapi di ibu susuannya, maka ibu ini akan menjadi ibu yang diharamkan untuk dinikahi. Dan juga anak-anak dari ibu ini haram untuk dinikahi. Oke Ustaz, catat, haram untuk dinikahi. Pertanyaannya, susuan yang seperti apa? 1 kali susu kenyang langsung haram, atau setengah susu, air susu haram, atau berapa kali susuan kenyang? Menjadi haram. 3 kali susuan kenyang. Jamin. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ketika sudah nyusu atau ketika sudah susu tanpa melihat jumlah, tanpa melihat banyak, tanpa melihat kenyang, menjadi haram semua. Dan mereka apa? Wa ummahatul lati arda'na, itu ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Jadi asal dia sudah menyusui langsung haram, menjadi ibu susuan langsung. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang rajih, yang kuat. Pendapat yang kedua adalah
5 kali menyusu dengan syarat setiap susuan anak itu kenyang. Anak itu kenyang. Rasulullah SAW mengatakan yahrum min al-wadar ma yahrum min al-nasab. Diharamkan dari susuan ini apa yang diharamkan dari nasab. Jadi ada saudara-saudara kita yang senasab dengan kita, saudara kandung kita, maka itu haram untuk dinikahi. Ketika sudah menyusui dengan 5 kali susuan dan kenyang, maka saudara anak dari ibu susuan kita ini yang perempuan haram untuk dinikahi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bapak Satu, Sabriza, Bapak Sabriza, Fikon, Bapak Sabriza sama Bapak Fikon. Yang tahu akan tahu. Ada suami berhubungan intim dengan istrinya, dan ternyata istrinya baru saja melahirkan, sudah habis masa nifasnya, kemudian mereka berhubungan intim. Suaminya minum air susu anaknya, minum air susu anak, bukan maksud anaknya, air susu istrinya yang dari anak baru lahir. Apakah suami menjadi mahram atau bagaimana hukumnya? Hukum meminum air susu istri Haram pasal. haram. Kalau pasal itu Halal. haram, masya Allah. Tidak tahu tu. Ustaz Chandra, walau meminum air susu istri boleh. Dan apakah menjadi mahram? Bapak Syahid tidak menjadi mahram. Kenapa tidak menjadi mahram? Karena mereka katakan bahwa air susu yang dikatakan air susu yang menjadi mahram adalah air susu yang diberikan ketika anak itu masih dalam keadaan fitor. Fitor itu adalah baru lewat 2 tahun. Itu yang pertama. Ketika dia dilahirkan dan dia disusui selama 2 tahun, maka anak itu dibilang 2 tahun ini fitor. Maka air susu inilah yang berpengaruh. Yang kedua, air susu itu ketika dia minum membuat anak itu menjadi besar. Anak baik itu kalau lahir ketika minum air susu dia makin hari membesar. Ya kan? Kalau misalnya orang besar yang minum, ada pengaruhnya tidak untuk tubuhnya? Tidak ada. Maka tidak ada pengaruhnya untuk tubuh. Maka dikatakan positif air susu yang mempengaruhinya, dan itu di 2 tahun, di 2 tahun untuk anak bayi tadi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikir boleh atau tidak? Boleh atau tidak minum air? Boleh. Boleh. Karena ada sebagian mengatakan bahwa tidak boleh. Dan itu yang berkaitan dengan ibu susuan dan air susu. Kemudian ini kita sampai sini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya?